Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Gimana kabarnya minggu ini? Luar biasa? Haleluya. Ya. Saya teringat waktu pertama kali ngedate nih sama mantan pacar saya yang sekarang menjadi istri saya gitu ya. Dulu sih nggak ada zaman pakai WA-WA-an begini ya. Tapi kalau kita ngedate ya, apalagi pertemuan pertama nih kasih kesan yang serius gitu ya. Nah saya bilang kalau kita aplikasikan di zaman sekarang, waktu ngedate gitu, nggak mungkin dong ya kalau kita ngedate lagi ngobrol enak tiba-tiba, sayang sebentar ya, ada WA masuk saya balas dulu. Atau kita sambil ngobrol, kamu cantik deh ya. Iya, terus dia cerita nih ya. Wah kemarin saya kejadian begini-begini. Iya kasihan ya. Terus gimana? Bapak Ibu saudara sekalian, kira-kira saya bisa jadian gak sama dia sampai hari ini? Kayaknya udah orang ini gak perhatian sama gua. Ya, saya dianggap nomor keberapa gitu ya. Nah hari ini kalau kita sungguh-sungguh ngomong kita mengasihi Tuhan, kita pasti datang, kita sudah pasti membayangkan saya nanti mau bagaimana, saya nanti harus bagaimana, apa yang saya harus lakukan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya bisa berikan untuk Tuhan. Dan hari ini, saat ini kita sudah berkomitmen, ya aku mau memberikan waktu 1,5 jam ke depan, waktu yang terbaik untuk aku memuji menyembah Tuhan. Untuk aku bisa terima firman Tuhan. Dan aku mau bersekutu dengan Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun itu yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, percayalah 1,5 jam di depan tidak akan merampok seluruh kehidupan kita. Bahkan saya percaya, saat kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang terbaik sudah diberikan bagi Tuhan buat kita. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami ada seperti kami ada, bukan karena kasih, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena hebat kami, tapi kami percaya semua karena kasih karunia-Mu. Dan kalau kami ada pada pagi hari ini untuk datang di rumah-Mu, kami percaya semua karena kasih karunia-Mu Engkau melayakkan setiap kami datang, kami menyembah-Mu dengan tangan yang terangkat, dengan hati yang terbuka di hadapan-Mu, dengan mulut yang penuh dengan puji-pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapa. Memberkati ibadah ini, kami mempersiapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Mulialah nama-Mu di dalam nama Yesus. Siap memulai ibadah ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian siap memuji menyembah Tuhan. Mari lihat kanan kirinya. Salami dia, katakan, get ready. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Yeay. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu.
Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. GPI Citrakan kedua. Banyak kasih setiamu, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerah selalu baru, tiada berkesudahan. Puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh,
puji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Berikan sorak bagi Dia. Dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. 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 Dengan iman kita berharap kepada Tuhan. Iman adalah dasar kita berharap. Dan iman itu ada di dalam Kristus. Apapun keadaan kita hari-hari ini, saat kita datang memandang kepada salib Kristus, menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, menerima bahwa dengan darahnya Dia sudah menebus kita, percaya bahwa salib itulah kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Mari kita siapkan hati untuk datang menyembah Dia lebih lagi. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, a Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by heavy stones, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. On the third at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar, oh Christ the King. Everybody say, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord
shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat kebangkitanmu. Terima kasih buat janjimu bahwa Kau akan datang kali yang kedua untuk menjemput kami bersama dengan Engkau. Kami ada bersama dengan Engkau di tempat yang Kau sudah janjikan. Thank you Lord. Haleluya. Thank you. Oh, mari jemaat GBC Telaga dan 2 katakan oh praise the name. Thank you Lord. Datang di hadapannya, mari angkat suaramu, mari tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Dia hadir di tempat ini, Dia menjamah setiap hatimu. Mari datang kepadanya, mari naikkan syukurmu. Katakan haleluya, katakan Yesus baik, katakan Yesus berkuasa, katakan Yesus sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Mari datang sembah Dia, mari datang sembah Dia, mari tinggikan namanya. Buka hatimu, angkat suaramu. Yesus. Haleluya. 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 Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Surga bumi sujud di hadapan-Mu. Oh
Terima kasih buat kasih setiamu yang besar. Engkau menyerahkan hidupmu buat kami Tuhan. Bahkan sampai hari ini. Kalau kami sanggup menjalani kehidupan kami itu karena Allah yang besar. Allah yang memampukan kami. Terima kasih Bapa, itu sebabnya kami mau terus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, maunya Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang akan menegur kami, menguatkan kami. Tuhan membebaskan kami. Terus membawa kami ke dalam jalan pertumbuhan menuju kehendak Tuhan. Terima kasih biarlah urapan Allah bekerja atas kami semua. Dan urapan Allah bekerja atas hamba-Mu yang terbatas ini. Sehingga kami sama-sama Tuhan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Saya percaya kita selalu dalam berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang 100%, 100% forgiven. Ya, jadi kalau Tuhan sudah mengampuni kita 100%, biarlah pengampunan itu menjadi hadiah terbesar untuk diri kita. Gitu ya, baru kita bisa bagikan ke orang lain. Kita akan sama-sama baca di dalam Yesaya pasal 43 ayat 25. 25 ya, sama-sama kita baca 2, 3. Akulah dia yang... Oleh karena aku sendiri, kata Tuhan, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi Tuhan berkata kepada kita semuanya bahwa ini memang kepada Israel. Tetapi juga kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu sudah menghapus dosa kita dan pemberontakan kita. Bahkan itu inisiatif dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Tidak pernah mengingat-ingat dosa kita. Saudara, kalau misalnya, coba kita boleh berikutnya. Nah, bukan, yang kaos. Nah ya, saudara misalnya gini, tiap hari saudara ada nggak yang mau misalnya kita nih, saya pemberontak, nih, saya pemberontak. Terus saya tiap hari saya mau pakai kaos gitu, pemberontak, nggak mungkin, ya kan? Cukup saya yang tahu atau orang lain yang waktu zaman saya kecil memberontak, cukup itu aja. Kalaupun saya pakai itu pasti saya karena ada something, ada sesuatu tanda kutip mungkin saya mau punya konten supaya viral. Wah itu tiap hari itu dia pakai kaos memberontak gitu kan. Tapi kalau orang yang biasa aja nggak mungkin dong tiap hari mau pakai kaos pembunuh gitu kan. Pemberontak. Ini pengusaha tanda kutip ya, pengusaha bodoh ya, itu kata-kata yang sia-sia sih. Pengusaha bangkrut gitu kan. Atau pembual lah atau apalah pokoknya yang negatif yang pernah kita lakukan. Kita tidak mungkin seperti itu. Tetapi berapa banyak dalam hidup kita ya kita seringkali tidak melepaskan diri kita tuh tidak mengampuni diri kita atas apa yang pernah terjadi di masa lalu. Banyak orang seperti itu, tidak mengampuni diri. Tapi mungkin kalau di kaosnya enggak, tetap di dalam hidup sehari-hari dia masih terikat kepada kehidupan yang lama. Jadi kalau misalnya dulunya dia pernah anaknya misalnya meninggal gara-gara dia. Wah itu terus membawa kehidupan dia tuh terus bahwa dia adalah bapak yang salah. Bapak yang gak bisa merawat anak, bapak yang gak becus tanda kutip ya. Terus label hidup dia sepanjang hidup dia itu. Dan akibatnya apa? Dia melukai bukannya diri dia sendiri. Dia tidak terbebaskan padahal Tuhan sudah mengampuni diri dia. Tetapi dia juga melukai istri. Misalnya kalau dia seorang ayah. Dia melukai istri dan anak-anak yang berikutnya. Berapa banyak kita tidak mengampuni diri sendiri dan akibatnya fatal. Bukan hanya diri kita sendiri. Ya, ada seorang yang bernama Bill Buckner. Kalau di Amerika tuh baseball itu adalah permainan yang setara dengan basket gitu ya. Terkenal lah. Nah seorang yang bernama Bill Buckner ini adalah dia pernah mencetak hits di dalam permainan baseball itu sampai 2.500 kali. Tapi dalam satu kesempatan permainan turnamen dunia dia itu melewatkan satu bola grounder ya. Jadi bola yang lewatin di kakinya gitu ya. Tapi dia lewat gitu gak bisa tangkap. Dan akhirnya tim dia Red Sox ini ya di Boston ini kalah. Dan akhirnya dia menjadi kambing hitam. Wah itu gara-gara kamu. Dan diri dia juga, dia langsung menyalahkan diri dia juga. Kenapa? Kenapa sih? Maksudnya gini, aduh gitu ya. Karena kita kan kalau buat kesalahan langsung ada yang langsung bilang, aduh BE dan segala macam gitu ya. Kenapa dia gak bisa tangkap bola yang lewatin gelinding di balik kakinya itu loh. Akhirnya sampai dia tidak bisa mengampuni diri dia. Dan ditambah lagi dengan segala istilahnya tadi yang
celaan orang lain. Dia selama 22 tahun akhirnya tidak pernah lagi ikut pertandingan baseball. Dan bahkan dia sempat pindah dari Boston. Baru setelah 22 tahun kemudian 2008, tadinya dia 1986 masih muda begitu ya. Dia baru kembali dalam acara di Fenway 2008 tuh di Stadion Ovation ya. Jadi satu momen yang rekonsiliasi. Jadi betapa harus sampai 22 tahun orang tidak bisa mengampuni diri sendiri. Apakah kita dalam kehidupan kita, ya saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, apakah ada hal-hal yang kita pernah lakukan, hal kesalahan, begitu ya, hal-hal yang bodoh tanda kutip, hal-hal yang menurut kita kenapa sih sampai kayak gitu, padahal saya bisa gitu. Kenapa saya lewatkan kesempatan itu dan sebagainya, sampai kita bangkrut dan sebagainya. Ya pokoknya hal-hal yang seperti itu, pernahkah kita lakukan itu dan sampai hari ini kita belum mengampuni, padahal kata Tuhan, you are 100% forgiven gitu. Jadi kita tuh udah benar-benar diampuni. Tapi kenapa kita gak bisa mengampuni diri kita sendiri? Banyak orang yang misalnya gara-gara dia merasa bahwa gara-gara dia nih orang tuanya bercerai, dia tidak bisa mengampuni diri dia sendiri. Akibatnya orang yang seperti ini dia akan pastinya nikah, nanti misalnya dia pun nikah, ada orang yang gak mau nikah. Atau dia menikah, dia bisa melukai istri atau suaminya dan bisa melukai anaknya begitu ya. Karena dia sebenarnya belum mengampuni diri sendiri. Ya ada orang yang merasa bahwa dirinya itu punya banyak kekurangan, gak bisa diampuni dan sebagainya. Saya pernah tinggal di satu tempat di daerah Kedoya, kurang lebih 5 mingguan. Karena saya diajak teman dekat gitu ya waktu kuliah. Udahlah kamu tinggal di sini, bentar lagi kamu juga udah pergi, ya udah aku tinggal. Dia sama mamanya sama adik-adiknya begitu ya. Saya tinggal kurang lebih 5 mingguan lah kalau gak salah. Terus ada tetangganya, terus ketemu biasa ngobrol, akhirnya ternyata satu daerah gitu di salah satu pulau lah saya nggak sebutkan. Kemudian dia bilang, iya ini saya berhenti kerja karena mbak saya berhenti. Kenapa Ci? Iya anak saya hampir 5 tahun tapi nggak bisa ngomong gitu ya. Oh saya bilang ya udah diajak ngomong aja. Tapi iya nanti saya ajak ngomong. Tapi dia kadang-kadang gini, kalau kita pergi Ci mau barengan nggak ke pasar gitu, ke pasar barengan. Tapi ini kadang-kadang kalau belanja gitu atau apa, dia lagi gimana begitu, sering kan karena sering ngobrol. Suka bengong-bengong gitu, Ci tepok, Ci udah Ci jangan merasa bersalah. Karena dia merasa bersalah gitu ya, waktu dalam cerita tuh dia bilang, kalau saya gak kerja, mungkin saya ngawasin aja anak saya. Dia gak mungkin seperti itu, hampir 5 tahun gak bisa bicara. Kenapa? Karena sama mbaknya cuma di sekolah, misal pulang sekolah ya sudah diem aja dikasih makan, udah gitu aja di depan TV apa gak pernah diajak ngomong. Jadi kan kadang-kadang motorik seseorang tuh berbeda ya, ada anak yang jalan juga cepet. 9 bulan, 10 bulan udah berjalan. Ada yang 13 bulan dan sebagainya. Bicara juga ada yang cepet ya setengah tahun udah bisa ngomong mama dan sebagainya. Tapi ada juga yang lama begitu kan. Ini tapi karena jarang diajak bicara. Hampir 5 tahun dia gak bisa bicara. Dan mamanya merasa dia bersalah sekali gitu ya. Rasanya gak bisa ngampuni ini mama yang gagal gitu ya. Mama yang gagal yang gak bisa dipercaya sama Tuhan seperti itu. Jadi saya bilang udah pokoknya diajak ngomong. Dan saya udah pindah, kan kemudian saya juga udah ke Sulawesi. Saya tanya, Bet gimana dia? Enci itu tetangga kamu. Oh dia sekarang anaknya udah bisa ngomong katanya gitu. Wah udah lemes banget dan bawel banget ya cowok. Jadi nggak harus kita menjadi orang-orang yang terkungkung gitu ya. Merasanya seperti hidup kita tuh ya udah itu. Kalau kita dulunya salah ya udah sekarang saya jadi orang yang salah. Kalau dulunya saya pecundang ya sekarang pecundang gitu ya. Kalau saya dulu pernah gagal bangkrut ya saya ada labelnya terus. Kita melabel diri kita saya adalah pengusaha bangkrut. Saya adalah suami yang tidak berguna. Saya adalah istri yang tidak berguna. Anak yang tidak berguna misal gitu ya. Orang tua yang tidak bisa memenuhi kebutuhan anak. Orang tua yang tidak berguna. Dan seterusnya karena kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Ya ada seekor gajah yang dikasih tali kakinya, sebelah kakinya. Kemudian dikasih talinya dipatok begitu ya, kurang lebih 10 meter. Gajah ini cuma bisa jalan ya udah ke kiri, ke kanan, depan, belakang cuma 10 meter. Ya berusaha lari beberapa waktu kemudian gajah itu berusaha lari atau jalan maju lagi. Mau menghindar dari jaraknya yang dia kasih gitu ya. Tapi nggak bisa kan karena diikat. Terus gitu diulang-ulang sampai ya udah cuma bisanya 10 meter. Nah satu ketika ikatannya itu ya jadi tambatannya itu talinya tetap diikat. Tapi patoknya itu yang tempat naruh talinya itu dicopot gitu ya. Dicopot sengaja. Ya tapi gajahnya itu udah gak kemana-mana.
Paling jauh dia ke situ 10 meter, ke kanan 10 meter, ke kiri 10 meter, ke belakang itu. Nah berapa banyak anak Tuhan seperti itu. Tuhan sudah mengampuni tapi karena punya perasaan bersalah, pernah melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu seolah hidupnya ya sudah terkungkung di sana. Tapi mari sebagai anak Tuhan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mengampuni diri sendiri ya. Mengampuni diri sendiri itu artinya apa sih? Bukan berarti penyangkalan. Orang yang mengampuni diri sendiri bukan berarti menyangkal, oh rasanya nggak salah kok, iya iya benar saya nggak salah. Bukan begitu. Ya, mengampuni diri sendiri juga bukan melupakan tanggung jawab atas kesalahan di masa lalu yang pernah dia perbuat. Jadi kalau kita sudah melakukan kesalahan di masa lalu, kita mungkin berhutang, akhirnya bangkrut, ya dicaci maki dan segala macam, akhirnya kita rasanya kita nggak bisa mengampuni diri sendiri. Kenapa saya buat kesalahan begitu rupa, gitu fatal, bikin malu keluarga dan sebagainya. Ya konsekuensinya tetap kita tanggung dong, tetap kita cicil dong, begitu kan. Ya, jadi mengampuni diri sendiri bukan berarti melupakan tanggung jawab atas kesalahan yang sudah kita perbuat. Tidak otomatis, artinya apa sih? Tidak otomatis menghilangkan akibat kesalahan kita. Tadi konsekuensinya ada tabur dan tuai. Mungkin kita dulu pernah menjadi orang yang pernah melecehkan seseorang. Misalnya seorang pria ya, dulu sekolah seminari gitu. Ada yang pernah tinggalin perempuan yang lain sudah hamil ke sekolah Alkitab. Saya bilang kamu gak takut ya? Ya sudah dah masa lalu. Nah, seandainya satu ketika ada konsekuensi yang dia harus tanggung, ya dia harus tanggung. Gitu kan. Kalau orang yang pernah melakukan kepada wanita yang lain, ada seorang bapak yang dia bilang, yang saya takutkan sekarang adalah anak saya akan dibegituin lagi sama pria yang lain gitu ya. Nah, itu artinya gini, ketika kita mengampuni diri kita sendiri bukan berarti otomatis satu saat akibat itu tidak kita terima gitu ya. Tetap kita harus hadapi konsekuensi itu. Gitu ya. Kemudian bukan berarti bebas mengulangi kesalahan yang lagi-lagi gitu ya. Jadi bukan berarti bebas mengulangi kesalahan lainnya atau kesalahan yang sama. Mengampuni diri sendiri bukan berarti sudah bebas. Tuhan udah ampuni 100% forgiven, udah bebas melakukan apa, bukan begitu. Justru waktu kita diampuni Tuhan dan kemudian kita mengampuni diri kita sendiri atas kesalahan masa lalu, justru kita evaluasi dan kita tidak melakukan kesalahan yang sama yang kita pernah lakukan. Ya, bukan membenarkan diri. Ya, bukan membenarkan, oh iya saya ternyata nggak salah, saya nggak salah, bukan begitu. Mengampuni diri sendiri bukan seperti itu. Mengampuni diri sendiri membuktikan bahwa masa lalu tidak harus mengikat masa depan kita. Jadi masa lalu ya sudah yang lalu. Sekarang masa depan saya tidak ditentukan oleh masa lalu saya. Sekarang saya sudah diampuni dan saya sekarang mau maju. Harusnya begitu ya. Kemudian mengampuni diri sendiri bukan menyatakan bahwa diri kita, waktu kita mengampuni diri kita sendiri, itu membuktikan bahwa kita menyadari bahwa kita ini orang yang tidak sempurna. I am not perfect. Saya nggak sempurna. Gak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Roh kita memang sempurna. Waktu kita diampuni Tuhan, ya 100% kita sempurna roh kita. Tetapi yang namanya skill, manajemen kita, dan segala hal yang kita lakukan, begitu ya bisa aja tidak sempurna. Itu sebabnya Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna dalam hal apa? Bapa di surga itu sempurna dalam hal karakter, dalam kasih. Biarlah kita juga mau sempurna ketika kita mengasihi orang, tidak membeda-bedakan siapapun dia. Kita bisa mengasihi dia apapun mereka. Nah itu yang namanya sempurna. Jadi kita mau sempurna seperti Bapa, seperti itu. Ya, jadi nah kenapa banyak orang yang tidak mengampuni ya diri sendiri akibatnya tadi ya. Ya jadi kalau kita tidak mengampuni diri kita sendiri karena kita punya kelemahan dalam skill, dalam talenta, itu kita salah. Harusnya kita tetap berkata saya orang yang tidak sempurna kok. Wajar-wajar aja kalau kita buat kesalahan. Tapi sekali lagi, waktu kita mengampuni diri kita sendiri bukan berarti kita akan berbuat kesalahan yang sama atau melakukan kesalahan lainnya, gitu ya. Kita udah tahu salah tapi terus kita lakukan, bukan begitu. Ya, jadi ayo kita harus maju terus. Ya, kenapa? Karena ada orang-orang yang bunuh diri itu gara-gara tidak mengampuni diri sendiri. Salah satunya misal kayak Michael Jackson, Whitney Houston, itu di tulisan mereka ternyata kayak Whitney Houston, penyanyi yang hebat banget, suaranya bagus, ternyata merasa bersalah. Kenapa? Karena anaknya kena narkoba begitu ya, kena narkoba.
Anaknya tuh sampai anaknya memang umur 22 setelah Houston ini meninggal, 22 tahun anak ini sudah meninggal kena narkoba, obat-obatan dan sebagainya. Tapi sebelum meninggal ini mamanya istilahnya tahu bahwa anaknya begitu pasti gara-gara dia. Jadi dia rasanya tidak bisa mengampuni sampai akhirnya dia overdosis gitu ya, bunuh diri seperti itu. Jadi kalaupun kita menghadapi hal-hal yang seperti itu, apakah kita harus tidak bisa mengampuni diri kita? Misalnya ada seorang orang tua, saya punya teman, anaknya kena narkoba, pelayan Tuhan, terus dia rasanya kayak saya nggak layak melayani Tuhan gitu. Saya tinggalin aja pelayanan. Saya bilang, Bu, kalau ibu sudah memberikan yang terbaik buat anak-anak ibu, toh anak ibu kita kan sudah didik, sudah ajar dia berdoa. Siapa yang mau anak itu kena narkoba? Tetapi bukan sepenuhnya ibu harus nyalain diri sendiri. Dan bahkan akhirnya jadi suami nggak dilayani begitu ya. Anak juga akhirnya menyalahkan diri sendiri, didiem aja buat apa? Ayo bangkit Bu, maju, ampuni diri sendiri dan ayo rawat anak ini, nanti dia pasti juga, dia akan menyadari kesalahan dan dia juga akan bisa dipakai Tuhan. Jadi ayo kita jangan pernah menyalahkan diri sendiri seperti itu. Ya kita bangkit, lebih baik kita mengampuni diri kita dan sekarang kita mau melangkah seperti apa gitu ya. Nah biasanya orang gak bisa mengampuni itu kan karena ada label dalam diri dia. Seperti tadi, saya ini pembunuh, saya ini misalnya pelakor deh, saya dulu pernah pernah ngambil pacar orang gitu misalnya gitu kan. Saya nih bangkrut gitu ya, saya nih istri yang gak berguna, bikin suami jadi sakit gara-gara saya tuh dan sebagainya. Saya gak bisa ngerawat suami saya dipanggil Tuhan itu karena saya misalnya. Atau istri saya dipanggil Tuhan itu karena saya. Ya saya punya, Pak Markus punya teman begitu, dia cerita sama saya, udah Pak gak usah nyalain sendiri-sendiri Pak. Kalau emang udah waktunya istri Bapak dipanggil Tuhan. Iya tapi saya rasanya gini segala macam gitu ya. Nah kenapa? Karena biasanya dari kegagalan. Dari kegagalan masa lalu, misalnya dulunya pecandu, pembohong dan sebagainya, begitu kan, pelacur, pemberontak. Tapi kita nggak harus dong melabel diri kita selama-lamanya kita begitu. Kemudian dari sifat atau karakter kecil yang menonjol. Ada orang mengamati kita, misalnya kamu galak banget sih, kamu jutek banget dan sebagainya. Akhirnya kita melabel diri kita seperti itu, seolah-olah nggak bisa berubah. Seperti tadi seekor gajah yang cuma melangkah 10 meter aja ke kiri, ke kanan dan seterusnya. Ya, yang kemudian apa sih latar belakang keluarga? Dari masa lalu yang sulit dilepaskan orang, dari momen tertentu yang salah, biasanya kayak seperti itu. Saya punya teman, dia pernah khotbah di tempat ini di WBI 2 kali. Jadi mereka 5 bersaudara, nggak salah 5 bersaudara, semuanya tuh semua sarjana S1, S2 gitu ya. Nah salah satu teman saya dia udah S2 dia. Konseling, dia sebagai seorang konselor dan kakaknya, ya karena dia kakaknya itu waktu dia seorang dokter, pacaran sudah kurang lebih 2 tahun lebih, mau nikah. Tapi si ceweknya ini tahu bahwa latar belakangnya ternyata keluarga calon suaminya itu adalah mamanya itu jadi gini, mamanya teman saya ini, mamanya itu ahli kimia, pinter sekali gitu ya. Dan bapaknya itu adalah seorang tentara. Jadi bisa tahu karakter tentara kan keras sekali. Setelah menikah dengan suaminya ini mungkin baru punya anak 1 ya. Mamanya itu kena jadi ODGJ, schizophrenia. Ya. Tapi anak-anaknya ini luar biasa, mereka walaupun sering dibully, walaupun diapain, mereka nggak berkata, iya kalau kami keluarga yang kena istilahnya schizophrenia, kami juga akan nggak tahu masa depannya seperti apa. Nggak ada orang bisa aja keluarga kami terpuruk dan sebagainya, semuanya bisa keturunannya begini dan sebagainya. Enggak, mereka tidak mau melabel diri mereka begitu. Tetapi kakaknya sempat digituin, diputusin sama pacarnya gara-gara nanti dia takut gitu ya, nanti jangan-jangan dia punya benih. Dan akhirnya apa? Ya sudah putus walaupun sedih ya, kakaknya ini sedih karena udah lumayan 2 tahun lebih. Tapi akhirnya si kakaknya ini, cowok ini nikah dengan wanita yang lain, tapi dari ceritanya teman saya ini si ceweknya belum nikah gitu ya. Tapi nggak tahu sekarang udah nikah apa enggak. Tapi maksudnya dari sekian tahun belum menikah begitu ya. Nah tapi yang saya bangga dengan teman saya ini, dia tidak pernah melabel keluarganya, oh saya ini begini, keluarga kami itu begini, enggak. Jadi jangan pernah tidak bisa berdamai, tidak bisa mengampuni dengan situasi yang ada. Latar belakang kita apapun.
Misalnya papa kita jadi seorang pemabuk kah, pemain perempuan kah, atau dia bangkrut lah, terpuruk lah kehidupan kita. Jangan pernah menambatkan hidup kita, membelenggu hidup kita dengan masa lalu kita dan kita berkata saya nggak tahu. Saya udah nggak, pokoknya saya ya udah orang buruk lah. Kalau tetangga-tetangga bilang itu keluarga kacau dan sebagainya, saya juga akan kacau. Jangan pernah mengatakan diri kita, melabel diri kita begitu. Kenapa? Karena kita tidak boleh menjadikan diri kita seperti itu memang. Harus mengampuni diri kita, berdamai dengan keadaan kita. Sekalipun kita melakukan hal yang sama, kesalahan, masa lalu. Tetapi jangan pernah berkata, iya memang saya seperti itu. Saya akan buruk terus selamanya, enggak. Ketika kita berkata Tuhan ini saya Tuhan. Saya percaya pengampunan Kristus, anugerah Tuhan yang sempurna itu memampukan kita untuk berjalan ke depan bersama dengan Tuhan. Melakukan perkara yang besar, amin. Yang berikutnya, ya jadi jangan pernah kita terpuruk seperti itu. Seandainya Petrus kan pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali kan. Terus kemudian kita label, nah itu tuh si penyangkal gitu kan. Kalau kita di situasi yang sama mungkin juga kita bisa nyangkal. Mungkin lebih dari 3 kali. Nah kalau Petrus tidak mengampuni diri dia sendiri pasti dia sama seperti Yudas langsung bunuh diri. Yudas kan gak bisa mengampuni diri sendiri kan. Dia rasanya diintimidasi iblis, iya saya sudah membunuh guru saya, menyerahkan guru saya. Tetapi Petrus, seorang yang bisa mengampuni diri dia sendiri, berdamai. Waktu Tuhan mencari dia nangis. Waktu Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, apakah engkau mengasihi aku dan seterusnya. Kemudian Thomas kan kita seringkali kasih label peragu gitu kan. Padahal tuh Thomas tuh orang yang hebat gitu ya. Hanya karena 1 kali dia berkata, aku akan percaya kalau aku sudah menaruh jariku, mencucukkan tanganku di tangan yang di paku itu. Tapi Thomas itu di dalam Yohanes 12 itu adalah seorang yang lumayan, maksudnya Yohanes 11 ayat 16. Bahkan dia berinisiatif waktu Tuhan sudah mengatakan akan disalib dan sebagainya. Dia berkata, marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Jadi Thomas itu juga seorang yang hebat, tapi berapa banyak orang kasih label dia si peragu, padahal 1 kali. Dan kemudian bahkan dia juga nggak mau seperti itu kan. Sama seperti Petrus, Thomas juga nggak mau stempel diri dia sebagai seorang yang peragu begitu, yang nggak punya iman. Enggak tuh. Dia justru berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Dan bahkan menyerahkan hidup dia menjadi seorang pemberita Injil di India. Salah satunya adalah Thomas, muridnya Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah kita menjadikan diri kita distempel, dicap oleh masa lalu kita, oleh kegagalan-kegagalan kita, keluarga kita yang bla bla bla, yang tanda kutip mungkin menurut orang gak benar dan sebagainya. Tapi bersama dengan Tuhan yang sudah 100% mengampuni kita, ayo kita mau menjadi orang-orang yang melupakan semuanya itu. Ya, tanda-tanda belum mengampuni diri sendiri. Ya padahal Tuhan bilang sejauh timur dari barat Tuhan tuh akan melupakan masa lalu kita, melupakan segala kesalahan kita. Biasanya orang gak mengampuni tandanya gimana? Tandanya terus mengingat kesalahan lama. Ya diingat-ingat, iya ya seandainya saya gak begini ya, seandainya saya gak kerja sama dia ya, seandainya saya gak transaksi ya, seandainya saya gak kenal dia ya, seandainya saya gak lakukan kecerobohan itu ya, seandainya saya begini ya, seandainya saya gini ya, seandainya saya gini dan seterusnya. Dia akan terus ingat-ingat kesalahan dia. Biasanya merasa tidak layak. Tuhan saya pantas gak sih ya diampuni ya. Kemudian merasa perlu membayar dosa. Dan kemudian juga kehilangan harapan. Ya saya memang mudah seperti ini. Saya dulu waktu pelayanan di satu tempat. Ada anak muda yang datang. Terus dia kelihatan dari gayanya kelihatan ya kayak gemulai dikit begitu. Terus dia bilang, Ci aku boleh gak ikuti pemuda remaja? Boleh. Saya bilang kamu senang banget. Kenalan dan sebagainya dia cerita. Anaknya tuh karena orang intim dia langsung cerita bla 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 latar belakangnya dia suka diajak pergi sama cowok jadi dia dipacarin gitu ya intinya dia disukain cowok-cowok dan dikasih duit setelah mau nemenin apa segala macam pokoknya gini yang penting saya bilang kamu itu kalau sekarang datang sama Tuhan kamu udah diampuni Tuhan dan jangan lakukan itu lagi stop sampai di situ. Udah selesai ya kamu sekarang jadi, saya sebut namanya dia, kamu sekarang jadi ini yang baru di dalam Tuhan Yesus. Oke, ya tiap Sabtu pasti datang pemuda remaja terus saya bimbing gitu. Tapi karena saya kan ke Sulawesi, gak berapa lama setelah saya di Sulawesi saya dengar
kabar dia sudah meninggal. Kenapa ya? Saya nggak tahu ya, karena nggak ada bimbing dan dia intinya gini, kenapa dia terjerumus lagi? Karena dia selalu bilang gini, kalau saya ngomong dan sebagainya, nanti selesai ibadah dia masih ngobrol lagi. Saya layak nggak ya sih? Saya layak nggak sih ya? Kayaknya saya enggak deh. Saya banyak-banyak dosa. Saya gini nih, selalu begitu. Jadi orang yang nggak bisa mengampuni diri sendiri itu biasanya itu susah banget merasa dirinya tuh layak. Padahal siapapun kita layak diampuni Tuhan. Yesus mau mati di kayu salib karena saudara dan saya layak diampuni Tuhan. Karena kita dikasih Tuhan, amin. Yang berikutnya biasanya orang itu kenapa sih sulit untuk mengampuni diri sendiri. Di dalam Yesaya 1-18 tadi kan, padahal Tuhan tuh mengampuni kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, tapi akan disucikan seperti salju gitu ya, putih sekali. Mengapa sulit mengampuni diri sendiri? Karena rasa bersalah yang belum sembuh. Ya tadi gitu ya, rasanya kayaknya ada rasa bersalah terus di hati dia. It's okay. Ada perasaan bersalah memang karena kita pernah bersalah gitu kan. Karena berbuat salah, berbuat dosa, berbuat hal-hal yang kegagalan dan sebagainya itu wajar aja. Tapi tidak harus terus menerus disimpan di dalam memori kita. Ada seorang fotografer, mungkin Bapak Ibu pernah dengar seorang yang bernama Kevin Carter. Ya, jadi dia memfoto seorang anak di Sudan, perempuan yang kurus sekali seperti burung persis sekali seperti lagi nunduk begitu ya. Ada burung pemangsa bangkai, burung bangkai begitu ya. Jadi sebelahnya burung bangkai kecil, dianya agak gede dikit tapi kurus sekali. Nah, setelah foto ya karena satu lain hal kan ini kan dia cuma bukan penduduk tetap gitu kan, orang Amerika. Jadi dia langsung pergi karena cepet-cepet gitu ya. Dan dia tinggalin anak itu dan perasaan bersalah itu. Waktu dia dapat award dan kemudian orang juga banyak yang caci maki dia tentunya. Kenapa nggak nolongin itu? Anak itu meninggal dan sebagainya. Ternyata anak itu sebenarnya masih hidup. Ya, waktu dapat award itu Kevin itu, wah dia terima. Tapi setelah itu nggak berapa lama dia bunuh diri. Kenapa? Karena terus dia setelah foto itu, dia rasa bersalah kenapa dia ninggalin anak itu gitu ya. Kenapa? Dan bahkan dia walaupun dapat award itu bukan satu kebanggaan buat dia. Kenapa? Karena dia berbuat hal yang sebenarnya harusnya dia bisa berbuat kemanusiaan, kasih gitu, mengasihi orang itu. Kenapa dia justru memanfaatkan cuman moto aja. Nah itu akhirnya sampai dia bunuh diri. Jadi takut ditolak. Orang yang mengapa sulit mengampuni karena takut ditolak. Dan sepenuhnya gak percaya bahwa Tuhan sudah ampuni dia. Ya, jadi banyak orang yang seperti itu tidak mengampuni karena takut ditolak dan sebagainya. Tidak sepenuhnya percaya bahwa Tuhan sudah ampuni. Ya, kemudian tuduhan iblis dalam Wahyu 12 ayat 10. Biasanya kalau orang yang bersalah, kenapa sulit mengampuni diri sendiri itu karena ada tuduhan iblis. Saya dulu waktu saya udah pelayanan di remaja gitu ya, di sekolah Alkitab, saya kan pelayanan bisa Sabtu Minggu pelayanan. Itu seringkali ada tuduhan iblis. Jadi dulu saya tuh suka berontak sama papa gitu ya, sama papa terutama papa. Sejak SMP lah kurang lebih. Jadi kalau misalnya papa bilang A, saya akan lakukan B. Papa bilang C, saya akan lakukan D gitu ya. Sempat pokoknya ribut mulut melulu gitu ya. Ribut kayak orang bilang mama tuh bilang kamu tuh ciong gitu ya sama papa. Ribut melulu. Terus ya sudah saya setelah lahir baru enggak lagi gitu ya. Dulu kalau yang namanya papa waktu saya masih kalau dengar papa sakit bodo amat sih papa sakit kayak apa kayak enggak pernah peduli. Yang ada saya adalah pemberontakan dan bahkan pernah waktu itu atas rumah itu lagi dibetulin ya, langit-langitnya lagi dibetulin. Kamar saya sama kamar papa mama tuh cuma di-skat aja. Jadi saya bisa lemparin kayak kan di samping rumah karena maksudnya karena lagi dibetul-betul masih ada kayak kotoran-kotoran gitu, saya langsung karena masih ngomel aja saya lemparin itu. Kurang ajarnya seperti itu, berontaknya seperti itu. Ya sudah, setelah lahir baru dan segala macam udah terus satu saat ada hamba Tuhan yang bilang, "Coba deh kita gambar semuanya, gambar." Terus saya gambar, terus dia tanya, "Bu Agustina coba umur 12-13 tahun deh. Bu Agustina ingat ada peristiwa apa enggak?" Saya bilang saya enggak ingat, coba doa lagi. Terus saya baru ingat, saya sambil ingat tuh sambil nangis. Terus saya bilang gini, iya saya dulu waktu SMP saya baru ingat. Papa itu suka pergi kerja tuh setengah tahun, 1 tahun baru pulang. Dan kami di rumah itu
ada banyak petakan dan isinya yang kontrak itu ya sewa itu laki-laki 3 orang, ada yang 4 orang sekamar, ada yang 2 orang, paling sedikit 2 orang banyak. Dan mereka semua makan di rumah karena mama jualan sembako dan lain-lain dan juga makan karena mereka bilang Ci masaklah biar kami makan nggak usah jauh-jauh di rumah. Jadi otomatis mainnya sama laki-laki. Dan waktu papa pulang karena saya udah datang bulan itu badannya dari kecil sekali tiba-tiba gendut gitu ya, gemuk gitu ya. Ya nggak segede gini sih gendutnya, lebih kecil dikit gitu ya. Lebih kecil dikit penghiburan. Lebih kecil dikit gitu. Terus papa bilang, saya dengar gitu ya. Bilang sama mama saya, kalau sampai si manggil saya namanya langsung pakai si lagi. Si Tina bunting, nggak bilang hamil, bunting ya. Gua yang pergi atau dia yang pergi. Saya waktu dengar gitu, si papa nih ya, terus langsung ngomong sama mama, "Mah, si papa ngomong apaan tadi begitu?" Udah jangan didengerin. Ngaco dia mah ngomong apain itu, jangan didengerin. Terus saya pikir udah, ya udahlah ya zaman dulu saya udah biasa ngomongan macam-macam tuh udah biasa. Dan ditambah lagi sebenarnya itu nomor 1, nomor 2-nya saya merasakan yang pernah saya ceritain saya merasa dibedain. Pikiran seorang anak kan beda dengan kita orang dewasa, orang tua mana ada sih yang ngebedain gitu kan. Mau laki mau perempuan mau siapapun anak ya pasti disayangi. Tapi saya merasa bahwa papa saya itu lebih sayang adik saya yang laki-laki gitu kan. Nah itulah yang bikin saya berontak. Jadi waktu saya sudah lahir baru itu saya pelayanan seringkali ada gini. Kalau saya mau khotbah di pemuda remaja, kamu siapa sih kamu? Gitu ya. Jadi ada tuduhan-tuduhan. Kamu aja dulu suka berontak sama orang tua. Kamu mau ngomong apa? Mau kasih nasihat apa sama pemuda remaja? Nah seringkali orang tidak bisa mengampuni diri sendiri karena apa? Karena ada tuduhan iblis. Oh iya saya emang kayak gini ya. Saya emang kayak gini. Tapi saya bersyukur saya nggak mau. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus saya sudah diampuni. Itu masa lalu saya. Tetapi saya telah dibebaskan oleh Tuhan. Dan sekarang saya sayang banget sama papa saya. Saya bilang gitu kan. Saya taat, saya tunduk sama papa mama saya. Kenapa? Karena saya udah dibaharui oleh Tuhan. Tapi berapa banyak orang nggak bisa mengampuni karena tuduhan iblis. Ya, bagaimana caranya mengalami pengampunan diri sendiri? Ya, untuk memberikan hadiah terbesar untuk diri kita di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14 demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi bagaimana caranya kita mengalami pengampunan untuk diri kita sendiri? Yang pertama 3A ya. Biasa kan kalau biar ingat 3A. Baterai, bukan baterai 3A ya, bukan A3 gitu ya. A-nya yang pertama yaitu accept. Kita harus menerima pengampunan dari Tuhan. Kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia totally. Dia menerima kita apa adanya. Dia sudah mengampuni kita. Sekalipun dosa kita, kesalahan kita seperti apapun. Tuhan katakan tadi dalam Yesaya tadi. Dalam Yesaya 43 ayat 25. Tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara kalau kita pernah melakukan hal yang tanda kutip mungkin bodoh lah, ceroboh lah, apalah, yang menjijikan lah, yang pemberontakan lah, kegagalan kita lah dan apapun juga. Yang pasti waktu kita menerima kasih karunia Tuhan, dia sudah mengampuni kita. Dia tidak pernah mengingat-ingat kita. Yang pasti bukan berarti ketika Tuhan ampuni kita terus kita melakukan lagi, bukan ya. Jadi kita sudah dikasih karunia, 100% kita sudah diampuni. Dan kita menerima identitas yang baru di dalam Tuhan. Jadi terimalah kasih karunia Tuhan. Jangan cicil. Tuhan aja ngasihnya 100% langsung gitu ya. Enggak dicicil. Jadi waktu kita mengampuni diri kita jangan cicil-cicil. Ya ini saya nggak bisa terima. Saya bikin malu orang tua, saya bikin susah. It's okay kita mengaku begitu. Tetapi bukan berarti kita tidak melangkah, hanya terus kita terkungkung dalam hidup kita. Rasanya terus itu mengikat kita. Iya saya orangnya begini, saya begini dan tidak ada langkah. Itu yang salah ya. Jadi mari kita mengampuni sama seperti Rasul Paulus. Kalau dia tidak bisa mengampuni diri sendiri, saya percaya Rasul Paulus bukan menjadi rasul yang besar. Yang menulis lebih banyak surat. Kalau kita baca di perjanjian baru itu lebih banyak surat tulisan Rasul Paulus. Kenapa? Karena dia bisa mengampuni diri sendiri.
dia bisa terima kasih karunia Tuhan. Dia adalah seorang pelopor untuk membunuh orang-orang Kristen. Buat dia orang Kristen adalah layak seperti binatang aja, pokoknya disembeli di apapun silahkan gitu ya. Buat dia darahnya halal. Tetapi waktu dia menerima, memperoleh, menerima ya kasih karunia Tuhan, kata Tuhan tadi dia dikatakan menangkap, Kristus menangkap. Ya Kristus yang menangkap dia, tetapi dia juga mau terima kasih karunia Tuhan. Dan kemudian dia mengampuni. Seandainya tidak mengampuni diri sendiri, saya percaya Rasul Paulus nggak bisa tuh melayani Tuhan. Pasti dia akan terikat di situ aja. Aduh nih saya pembunuh, apa kata orang. Ya pokoknya saya pembunuh, saya orang yang layak di apa tadi ya, kayak tadi rasa bersalah. Terus aja dihujani begitu, dia nggak akan pernah move on. Nggak akan bisa maju untuk melayani Tuhan. Tapi ayo kita bergerak ya. Di waktu saya pun saya mengalami pemulihan dari Tuhan. Ya saya orang tadi yang berontak dan segala macam. Saya waktu kurang lebih 3 tahunan deh saya lakukan begitu sama orang tua ya. Sampai satu saat saya terima Tuhan Yesus seperti saya kayak layar lebar begitu. Tuhan ingetin kesalahan-kesalahan saya. Bahwa saya juga disembuhkan sama Tuhan. Udah gak bisa tahan. Saya orang yang berontak sama papa, ngelawan papa gitu ya. Bisa ngebantah, ngomong langsung didebat dan segala macam. Saya langsung kayak layar yang sebenarnya saya tidak layak. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan yang mengampuni saya, yang memampukan saya. Sehingga akhirnya saya waktu itu saya bilang Tuhan, saya langsung memutuskan diri untuk menjadi pelayan Tuhan. Tapi itu prosesnya juga panjang ya. Jadi ayo kita terima kasih karunia Tuhan dan jangan pernah kasih hadiahnya cicil-cicil. Tapi ampuni dirimu dan kemudian lepaskan itu ya. Yang berikutnya apa tadi dikatakan admit. Jadi kita harus mengaku ya saya adalah orang berdosa. Saya adalah orang yang memang dulu pernah melakukan ini. Saya pernah misalnya menjadi anak yang suka berontak. Saya menjadi istri yang lawan suami misalnya. Atau saya jadi suami yang gak peduli sama istri dan anak. Sampai anak saya terlantar dan sebagainya. Jadi harus mengakui. Setelah mengaku, admit itu bukan berarti cuma ngaku aja. Tapi melupakan yang dulu dan langkahnya ada dievaluasi. Oh ya saya dulu begini karena ini dan sekarang saya gak akan lakukan ini. Itu artinya admit ya. Jadi kita mengakui bahwa kita ini memang sudah istilahnya saya orang berdosa. Saya percaya orang yang sudah melakukan kesalahan bukan berarti dia amnesia. Oh saya lupa ya, saya lupa. Melupakan itu bukan berarti kita jadi orang yang lupa ingatan, bukan. Tetap ingat, tetapi itu sebagai evaluasi. Bagaimana kita akan melangkah ke depannya. Ya seperti itu. So, ada orang pendeta di Filipina, ya beberapa bulan depan dia akan datang di Indonesia, ya di Bali. Saya waktu itu di Jakarta dia seminar dan luar biasa. Dari kesaksiannya. Jadi namanya Peter dan Diona ya, Peter Tanci dan Diona. Jadi waktu mereka pelayanan hari biasa bukan hari Minggu, pelayanan hari biasa. Waktu mereka pelayanan kayak semacam komsel lah. Diteleponin dari rumahnya bahwa anaknya yang perempuan, anaknya itu 4 orang kalau nggak salah, laki-laki 2, perempuan 2. Satu anaknya cantik sekali karena dianya orang Chinese Filipina. Dan kemudian istrinya tuh kalau nggak salah Inggris atau Amerika, pokoknya bule. Jadi perpaduan yang cantik sekali dan anaknya dia dapat kabar diperkosa. Bukannya 1 orang, tapi beberapa orang. Betapa hancurnya seorang ayah, seorang mama kalau dengar anak perempuan kita diperkosa orang lain. Dan bukan ceroboh gitu loh. Lagi pelayanan, wah waktu dia datang semua udah proses-proses, wah dia rasanya kayak nggak bisa terima Tuhan. Kenapa saya lagi melayani kok anak saya seperti ini? Kemudian dia langsung menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya jadi bapak yang nggak benar gitu loh. Bapak yang nggak berguna, nggak bisa melindungi anak perempuan saya. Tapi akhirnya dia ambil satu keputusan bahwa dia harus mengampuni diri dia dan dia minta ampun. Dan dia percaya bahwa Tuhan sudah ampuni dia dan sekarang dia berjalan bersama dengan Tuhan dalam kasih karunia Tuhan untuk mendidik anaknya. Nah, anaknya terus disayang, dididik dan sebagainya. Sampai sekarang menjadi seorang psikolog. Kalau kita dengar di Filipina, salah satu psikolog yang terkenal itu adalah anaknya. Jadi dia bangkit dan sekarang dia sudah nikah. Tentu anaknya ini udah nikah dan punya anak. Jadi betapa kalau dia nggak bisa mengampuni diri dia, wah sudah habislah di situ. Anaknya juga mungkin nggak bisa seperti sekarang. Tapi dia ambil keputusan untuk mengampuni diri sendiri, admit. Dia mengakui bahwa dia memang salah. Dia mengakui bahwa dia nggak sempurna kok.
Sebagai seorang ayah nggak sempurna. Daripada kita menyalahkan terus diri kita sendiri, lebih baik kita mengakui Tuhan saya orang yang nggak sempurna. Wajar kalau kita melakukan kesalahan, tetapi ingat kalau itu kesalahan, suatu kesalahan jangan lagi melakukan itu, gitu kan. Jadi ada seorang hamba Tuhan dia pernah khotbah di sini. Dia ada seorang konselor, anaknya itu karena dia mungkin terlambat bawa ke rumah sakit atau gimana ya, maksudnya sudah ke dokter sih sudah, tapi enggak yang terus dia iniin gitu loh ya. Dia cari sakit, dia pikir sakit biasa. Ternyata hampir sampai akhirnya anak ini meninggal. Anaknya udah meninggal, lahirlah anak yang berikutnya. Nah ternyata dia tahu bahwa dia nggak mengampuni diri sendiri, kenapa? Kok anak ini bikin kesalahan yang harusnya lucu gitu ya, dia seneng, tapi seringkali dia marahin. Baru dia evaluasi, oh ternyata dia belum bisa mengampuni kesalahan dia di masa lalu. Sehingga anaknya yang pertama itu meninggal. Sehingga akibatnya istilahnya efeknya itu ya, dia juga akhirnya berbuat yang nggak perhatian sama anak yang berikutnya. Tapi suka marahin anak ini. Tapi sejak itu dia langsung minta ampun sama Tuhan, dia langsung beresin, dia langsung mengampuni diri dia sendiri. Sehingga dia bisa mengasihi anaknya. Kalau dulunya misalnya bikin apa yang kelihatannya sedikit aja langsung dimarahin, tapi justru setelah dia ngalami pemulihan dia lihat anak ini lucu gitu loh. Anak ini menyenangkan, tapi dulu sebelum dia mengampuni dia rasanya nggak bisa terima. Kok anak ini enak aja, tapi anak sebelumnya bisa sampai meninggal. Sampai terjadi seperti itu. Orang yang tidak mengampuni diri sendiri bukan hanya mencelakai diri dia sendiri, tapi orang-orang yang di sekitarnya bisa juga terluka gara-gara orang yang tidak bisa mengampuni diri sendiri. Yang berikutnya adalah arise, awake. Ya, jadi bukan hanya menerima kasih karunia Tuhan, menerima pengampunan dari Tuhan. Kemudian kita ngaku bahwa kita ini bisa salah, kita manusia nggak sempurna. Setelah mengaku kita melupakan, tapi ayo kita bangkit. Ya sadar kita bangkit, kita maju melangkah. Kata Rasul Paulus, aku berlari-lari. Artinya apa sih? Maju, move on. Kalau kita pernah melakukan kesalahan masa lalu, ayo kita maju. Ya nggak ada satupun orang yang pernah tidak melakukan kesalahan, tapi wajar. Nah, tapi bukan berarti sekali lagi melakukan itu terus lagi diulang lagi. Enggak seperti itu ya. Ada seorang yang bernama Dave Ramsey, boleh dikeluarin gambarnya. Dave Ramsey ini bukan ya? Iya ini. Dave Ramsey ini pengusaha properti umur 20 tahunan, dia tuh udah hebat. Tapi karena perhitungannya terlalu berani begitu ya, pinjam ini, akhirnya bangkrut sampai kehilangan rumah dan sebagainya, memalukan istri dan anaknya, terpuruk begitu rupa. Tapi sempat dia ya tidak bisa mengampuni diri. Kenapa dia begitu ya? Kenapa dia seorang pengusaha yang bodoh, yang ceroboh, yang seperti itu, memalukan keluarga, nama keluarga besarnya, memalukan istrinya, memalukan anak-anaknya sehingga harus menderita. Tapi dia mengampuni diri sendiri dan dia bangkit. Dia punya kesadaran seperti itu, bersama dengan Tuhan dia bisa. Dan akhirnya apa? Dia menulis buku dan kemudian bisnisnya juga mulai berkembang sampai dipulihkan begitu. Dan akhirnya dia menulis buku yang jadi bestseller, The Total Money Makeover. Nah, jadi masih banyak sekali orang yang baca buku ini, pengusaha-pengusaha properti yang tadinya ngandelin utang, kredit jangka pendek begitu ya, yang bangkrut dipulihkan, mereka ngalami pembaharuan karena baca atau kisah kehidupannya, dikasih tips-tipsnya seperti itu. Dan bahkan buku yang ditulis oleh Dave Ramsey ini, ya karena dia seorang hamba Tuhan juga ya sekali, walaupun dia seorang pengusaha properti juga dia seorang hamba Tuhan. Dia menulis satu program sama seperti Crown Ministry. Saya pernah ikut Crown Ministry tentang keuangan, begitu ya 8 sesi. Dan dia juga memberkati banyak sekali anak Tuhan. Hiduplah dengan sederhana, hiduplah mengandalkan Tuhan. Belajar untuk dipercaya sama Tuhan, belajar untuk mengembalikan memberi. Kemudian juga belajar untuk misi dan sebagainya, itu yang dilakukan oleh Dave Ramsey. Daripada tidak mengampuni diri sendiri, terpuruk seperti itu, hanya menyalahkan diri sendiri, nggak bangkit, tapi bersyukur Dave ini langsung mengampuni diri sendiri dan ambil keputusan bangkit dan Tuhan pulihkan usahanya. Tapi berapa banyak orang yang waktu dia bangkrut, waktu terpuruk, dia langsung menyalahkan diri sendiri, menyalahkan tetangga dan sekitarnya, orang-orang terdekat dia, daripada dia melangkah maju, bangkit, sadar, bangun gitu ya dari rasa bersalahnya.
Nah, dari keterpurukannya lebih baik bangkit. Harusnya begitu. Tetapi banyak orang yang terpuruk dan simpen aja terus. Kesalahannya simpen. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya di tas ini. Ya tas ini pasti saya percaya nggak mau saya simpen barang kotoran gitu ya. Pasti saya simpen yang bersih-bersih. Seandainya, ya seandainya saya taruh kotoran itu pun saya paling sampah kan. Karena lihat sampah, oh ya saya taruh dulu deh nanti saya buang tempat sampah. Berapa banyak orang yang tidak mengampuni diri sendiri itu sama seperti hidupnya dia itu kayak punya tas dan taruh kotoran itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Makin banyak kalau dia punya kesalahan lagi, simpen lagi, simpen lagi, simpen lagi. Sampai berbau busuk dan makin berat, makin berat, makin berat. Orang yang tidak mengampuni diri sendiri seperti itu. Dia kotorannya bukan dibuang tetapi dia simpen terus, simpen terus, simpen terus. Kalau kita sampah kita langsung buang, tetapi kenapa banyak orang yang terus menyalahkan diri. Ya menyalahkan diri atas segala kegagalan dia, kegagalan orang tuanya, kegagalan anaknya, kegagalan istrinya atau kegagalan suaminya dan sebagainya. Bukan melangkah, bukan bangkit, tapi cuma sampai titik dia udah selesai. Saya salah, saya nggak bisa, saya emang kayak gini dan sebagainya. Tapi ayo mari kita menjadi orang-orang yang bangkit, yang maju, jangan pernah menjadi orang-orang yang tidak berbahagia, ya. Karena orang yang tidak berbahagia adalah orang yang tidak bisa mengampuni diri sendiri. Dulu saya seperti itu. Kalau misalnya gini, ada jemaat yang keluar dari gereja, pasti saya rasanya kayak gak bisa ngampuni. Saya merasa bersalah dan saya rasa gagal. Saya gembala yang gagal, kami gembala yang gagal. Saya sempat pokoknya kalau ada orang yang sampai kayak gimana saya minta maaf gitu ya. Bukan berarti orang itu harus saya pertahankan untuk tetap gitu, bukan. Tapi saya selesai dulu, terserah dia mau datang atau tidak, ya silakan yang penting saya sudah minta maaf gitu ya. Kalau dibilang nih salahnya gara-gara Bapak Ibu Gembala, apalagi itu tambah rasa bersalah gitu ya. Orang sakit gak sembuh gitu ya, rasanya kita doain gak sembuh, rasanya kayak gimana gitu ya. Perasaan bersalah itu ada, seperti itu ya. Jadi rasa kayak gagal, kayak gak bisa gitu ya. Nah kemudian misal kayak ada orang yang cerai, ada orang yang punya masalah dalam rumah tangga belum selesai gitu ya. Walaupun even dia udah datang sama kita begitu udah didoain. Tapi rasanya kayak aduh kayak rasa gimana begitu ya. Kayak rasanya bersalah gak bisa gak ada perasaan gak bisa ngampuni nih ya. Perasaan kayak aduh saya nih gak layak gitu ya. Saya tuh gak bisa, saya ini gak becus. Ada label begitu. Saya ini ya sudah. Tapi saya bersyukur saya selalu terus akhirnya saya diingetin Tuhan waktu itu ikut kuliah konseling diingetin. Tuhan ingetin gini, kamu itu bukan savior. Kamu tuh bukan penyelamat gitu loh. Kamu tuh cuman pelayan aja, cuman alat aja. Nah situ baru saya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau dulu gitu kayak doa kayak misal ada orang punya masalah dalam ekonominya. Aduh kayak saya udah anak yang bagaimana kayak saya nangis ya tuh kayak nangis bombay, bukan nangis bombay ya. Kayak gimana gitu, kayak bebannya tuh saya juga dapat gitu ya. Tapi saya bersyukur Tuhan ingetin saya, kamu tuh bukan savior. Kamu tuh gak perlu seperti itu gitu ya. Dan saya bersyukur saya gak harus terus terpuruk untuk tidak mengampuni diri sendiri. Kalau ada tuduhan iblis seperti itu saya langsung bilang dalam nama Yesus, saya ini pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Ya, kalau Tuhan mempercayakan saya itu bukan karena kekuatan saya. Semua itu karena kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan memakai saya hanya sebagai alat. Saya cuma jongosnya aja. Jadi kalaupun gak terjadi apa, kalaupun terjadi hal yang tidak sesuai dengan keinginan saya, oke, sudah. Nah seperti itu. Pernah satu ketika juga saya pernah terjadi gak bisa mengampuni diri gini. Waktu beberapa tahun lalu saya pergi jalan dan sambil pelayanan. Jadi ke Melbourne jalan-jalan, ke Gold Coast jalan-jalan, nanti balik ke Sydney pelayanan. Jadi kami 8 orang gembala, ibu-ibu gembala gitu ya. Jadi udah diatur nih hari Minggunya itu akan saya di gereja mana, ini di gereja mana gitu udah diatur. Ternyata sampai Gold Coast papa saya meninggal, dikabari masuk ICU dulu, udah kritis. Adik saya telepon, papa kritis. Wah saya langsung, bisa gak papa telepon? Bisa gak aku telepon papa? Bisa telepon, Pak ini ya gini, dia cuma ngomong, iya. Udah langsung adik saya bilang, ini mau dimasukin ICU kata dokter. Gimana masukin ICU? Papanya gak mau. Ya gimana lah udah doa deh yang terbaik gimana. Dokternya paksa kalau gak mau masukin ICU dia gak tanggung jawab. Ya sudah masukin ICU. Gak berapa lama masuk ICU ternyata papa dipanggil Tuhan. Wah saya rasanya kayak gimana begitu ya.
Akhirnya pulang, saya yang paling sudah akhirnya saya udah selesai penguburan dan saya selalu dihantui rasa bersalah. Saya rasa bersalah kenapa? Karena sebelum pergi sebenarnya udah diingetin Tuhan pulang dulu. Tapi karena waktu cuma 4 jam, kayak misalnya gini ibadah siang, nanti sore ada acara. Sementara saya belum packing koper, malam itu udah pergi gitu ya. Malam udah harus ke bandara, jadi nggak mungkin ada waktu lagi ketemu papa. Nah saya mikirnya gini secara logisnya, kan baru 10 hari yang lalu kok ketemu papa. Jadi kalau nggak saya datang ke Bekasi, papa yang datang ke sini gitu, diantar sama adik saya. Ya udah baru 10 hari nggak ketemu, nanti aja saya pulang pelayanan itu, pulang jalan dan pelayanan saya baru pulang. Sekalian bawa vitamin dan segala macam. Tapi ternyata berbeda. Jadi saya makin bersalahnya begitu. Terus itu menghantui kehidupan saya sampai kamu itu ya, anak yang sampai terakhir pun kamu anak yang kayak apa gitu ya. Terakhir pun kamu gak ketemu sama papa kamu. Tapi saya selalu bilang, saya bilang enggak, Tuhan sudah ampuni saya. Toh setelah saya pemulihan saya tetap sayang sama papa. Papa sakit, saya peduli, saya ajak pergi, saya ajak jalan, saya gini dan sebagainya. Saya gak mau diintimidasi iblis bahwa saya anak yang enggak istilahnya puthau gitu ya. Enggak sama orang tua, enggak. Saya sudah melayani yang terbaik buat papa saya. Sampai seperti itu. Nah, saya nggak tahu ya Bapak Ibu Saudara, setelah saya begitu saya langsung bebas. Walaupun itu cepat, kadang-kadang ya iblis bisa intimidasi. Tapi saya bilang saya sudah diampuni Tuhan. Saya sudah terima kasih karunia Tuhan, saya sudah mengaku bahwa saya juga punya kelemahan dan saya mau bangkit. Saya mau menjadi, yang penting sekarang papa dulunya saya udah sayangin kok. Yang penting sekarang tugas saya adalah menyayangi keluarga saya dan orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Nah saudara mari, saya nggak tahu apa yang sudah terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, masa lalu Bapak Ibu Saudara. Mungkin pernah melakukan kesalahan, kegagalan, keterpurukan atau label-label yang tanda kutip nggak enak gitu buat diri saudara. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni kita dan pastinya Tuhan tidak pernah memperhitungkan segala pelanggaran kita. Mengampuni diri sendiri adalah hadiah terbesar buat diri sendiri karena pengampunan itu dari Tuhan. Waktu kita bisa mengampuni diri kita sendiri, kita bisa mengampuni orang lain. Kalau kita belum mengampuni diri kita sendiri dan kita katakan saya sudah mengampuni orang lain, itu sebenarnya palsu. Bisa saja mengampuni orang lain itu karena ada sesuatu, ada something di balik itu. Tapi orang yang bisa mengampuni diri sendiri, dia pasti bisa mengampuni orang lain. Ya, mengampuni diri sendiri bukan melupakan tanggung jawab atau dosa di masa lalu, tetapi mengakui bahwa kita bisa gagal, kita bisa salah, kita tidak sempurna. Amin buat firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setia Tuhan. Yang selalu Tuhan melingkupi kami. Kadangkala kami gagal Tuhan, kami harus menyadari bahwa kami tidak sempurna. Kami pernah melakukan hal-hal yang mungkin tanda kutip yang menurut orang itu fatal, kesalahan yang fatal. Tetapi kami percaya sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan kami. Kalau itu kami harus perbaiki, kami harus perbaiki. Kami tanggung resikonya dan kami juga harus mengerjakan bagian kami ya Tuhan. Tetapi yang jelas bahwa kami mau belajar mengampuni kesalahan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkan
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya nggak tahu apa yang sudah terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Entah latar belakang Bapak Ibu Saudara yang rasanya kayak buruk atau terpuruk. Kegagalan yang Bapak Ibu pernah lakukan, kesalahan yang pernah dilakukan, atau pernah melukai seseorang, pernah membuat seseorang terluka atau bahkan dia menderita karena Bapak Ibu Saudara lakukan itu. Ketahuilah bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita akui itu. Dan Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan kita. Tetapi kalau ada konsekuensi yang kita harus terima, kita harus berkata, Tuhan saya siap terima konsekuensinya. Kalau saudara perlu bayar itu, bayar itu. Kenapa? Karena ketika kita berkata saya mengampuni diri saya sudah terima pengampunan Tuhan. Engkau bertanggung jawab untuk juga melakukan segala pembalasan atau membayar apa yang sudah kita rugikan kepada orang lain. Kita harus mengampuni diri kita sendiri supaya kita tidak terpuruk melakukan hal-hal yang buruk, bahkan kita merugikan orang-orang di sekitar kita. Mari kalau kita orangnya pernah melakukan hal yang rasanya kayak kita menyesal dan rasanya kita tidak bisa lagi melakukan hal yang baik, tetapi pada siang hari ini Tuhan berkata, anakku, engkau sudah diampuni, engkau bisa melakukan hal apapun yang engkau mau lakukan bersama dengan kasih karunia Tuhan. Kalau engkau orangnya pernah melakukan hal-hal yang demikian, engkau belum bisa mengampuni dirimu, engkau taruh tanganmu di dada dan engkau berkata, Tuhan ini saya Tuhan. Kalau engkau pernah melakukan hal yang sama seperti saya mungkin, hal-hal yang rasanya menyesal karena belum melakukan sesuatu buat orang tua, buat suami, atau buat anak, atau buat orang tua, untuk istri dan sebagainya. Tapi mari pada siang hari ini kau berkata, Tuhan ada kesempatan untuk saya bisa memperbaiki diri. Saya mau melakukan itu Tuhan. Kau taruh tanganmu di dada, kau berkata, Tuhan masih ada kesempatan untuk saya memperbaiki diri saya. Untuk saya arise, untuk saya awake, untuk saya bangun, untuk saya sadar, melangkah ke depan. Tidak terikat dengan masa lalu, tetapi saya mau melangkah ke depan. Itu kalau engkau orang yang kau taruh tanganmu di dada, kau berkata ini saya Tuhan. Tuhan kau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada Tuhan. Mereka mengakui Tuhan, kau melihat setiap kejujuran mereka Tuhan. Mereka jauh di lubuk hati terdalam. Mereka tidak bisa mengampuni diri karena kegagalan yang pernah mereka lakukan Tuhan. Tetapi siang hari ini bersama dengan kasih karunia-Mu Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang memampukan mereka Tuhan untuk bisa mengampuni dan bangkit dari kesalahan yang lalu Tuhan. Dan mengakui Tuhan dengan jujur, mengevaluasi kembali Tuhan. Untuk mereka melangkah melakukan hal yang lebih baik daripada yang sebelumnya Tuhan. Kalau kegagalan itu begitu fatal sekalipun Tuhan, biarlah kasih karunia Allah melimpah atas kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh bangkit dari keterpurukan sekalipun ya Bapa. Karena Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, itu adalah Allah kami, Bapa kami yang baik, yang selalu peduli kepada kami. Terima kasih Bapa, biarlah kasih karunia Tuhan yang terus ada dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sudah mengampuni kami dan Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani hari demi hari Tuhan. Sekalipun banyak tantangan tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur buat firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Gembala buat sharing firman Tuhannya. Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati. Amin. Oke, saya berikan kesempatan buat tim multimedia untuk menayangkan breaking news. Tiada bandingannya kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lengkap oleh waktu.
berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah segala. Pagi semuanya. Mau tanya nih, makanannya hari ini bagaimana sih yang kita orang sajikin? Mantap makanannya. Mantap, enak. Puji Tuhan. Menara perlindunganku, hari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, suka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Haleluya. Haleluya. Kami ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung di GBC Dekadan 2. Jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami undang untuk mengikuti kami dengan jadwal ibadah yang sudah ada di depan kita. Dan kami juga ada komsel-komsel yang bisa membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tadi video yang di belakang merah-merah bukan Imlek kan ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Itu karena kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Itulah yang gereja tahun ini untuk merayakan lewat itu. Karena kita strong family, kita merayakan bersama dengan keluarga dengan nuansa merah putih. Amin. Bapak Ibu sekalian diberkati kemarin, minggu kemarin. Seberapa banyak yang hadir diberkati? Diberkati nasi uduk. Itu nasi uduk. Jarang-jarang lu ya. Itu dari dapur dapur rakyat ya. Jadi luar biasa itu dari campur tangan berapa orang. Wah itu diurapi, diberkati sama Bapak Gembala, Ibu Gembala di sana ya. Wah tuh itu makan itu kayak rasanya tuh mau nambah lagi ya. Tapi gak enak sama sebelahnya gitu ya. Dan kita terus bertumbuh karena kita adalah, moto gereja kita adalah strong family. Bertumbuh bersama dengan keluarga kita di tempat ini. Bapak Ibu saudara sekalian, dan kita lihat di slide yang di depan kita tadi bahwa mohon maaf sebelumnya saya kelewatan ya. Jadi untuk pengumuman kostum terbaik gitu ya, keluarga dengan tampilan terbaik gitu ya. Kita akan umumkan di minggu depan ya. Karena apa? Karena panitianya lagi pusing nih ya. Karena kostumnya bagus-bagus gitu ya. Jadi kayak siapa nih ya, jadi terjadi percekcokan gitu ya. Tapi gak sampai berdarah-darah sih, gak sampai gitu ya. Jadi harus diundur minggu depan. Kalau dari saya pribadi, saya sih lebih memilih Bapak Ibu Gembala ya. Ya setuju ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu import dari Papua ya, asli. Wah belum lagi yang ada, cuma gak ada burung cendrawasinya aja gitu ya. Ya itu aja, dan kita nanti hari Sabtu depan kita ada ibadah spesial untuk anak-anak kita di sekolah minggu. Ada ibadah ulang tahun ABI anak Bethel Indonesia jam 3:30 sore Bapak Ibu saudara sekalian. Dan ada pesan dari panitia untuk Bapak Ibu yang mengantarkan putra putrinya, dimohon dengan sangat antarnya 1/4 jam, 15 menit sebelum ibadah dimulai atau jam 3:15. Karena apa? Karena ada tukar kupon Bapak Ibu saudara sekalian. Ada tukar kupon, nanti kupon itu bisa ditukar dengan hadiah-hadiah, ada counter-counter di sana. Nanti kupon itu dapatnya dari mana? Setiap mereka beribadah,
hadir biasanya dikasih kupon. Nanti kalau ada pertanyaan mereka bisa jawab, mereka dapat kupon lagi. Dan di hari ulang tahun biasanya kupon itu ditukar. Kalau mereka nggak punya kupon bagaimana? Gak apa-apa, nanti disediakan counter, Bapak Ibu bisa membeli di sana kuponnya supaya anak-anak Bapak Ibu saudara sekalian juga bisa ikut tukar kupon. Dan di hari Minggunya kita ada ulang tahun juga untuk ibadah yang Pro atau ibadah pemuda. Dan akan dilayani oleh Pastor Immanuel Natalio. Beliau adalah salah satu pembicara di conference kita yang lalu. Ya, ini ibadah yang Pro, ibadah pemuda. Sudah ada beberapa alumni di sini, ada Leonard, ya, ada Mona juga, ya, ada Agnes, ya, dan Leonard juga ketemu jodohnya di ibadah yang Pro juga, ya, luar biasa. Harusnya kesaksian nih di sini, ya. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, kita bisa terus dorong putra putri kita untuk bertumbuh sesuai dengan usia mereka masing-masing. Kalau yang masih kecil, sekolah sampai TK, SD, ikutin di sekolah minggu. SMP dan seterusnya kita ada ibadah yang memang sementara masih digabung remaja dan pemuda di sore hari jam 3:30. Cuma minggu depan kita ibadahnya jam 4 karena ibadah spesial ulang tahun yang Pro Bapak Ibu saudara sekalian. Buat Bapak Ibu, nah terutama ibu-ibu nih ya, karena saya dapat bocoran yang lalu banyak ibu-ibu yang minta foto sama beliau nih ya. Nah, yang ngefans gitu ya. Aduh, pengen tahu lagi lanjutannya gimana. Ini lanjutan sama yang lalu ya. Nggak apa-apa, datang aja ya. Ya kalau malu nih, kalau malu misalnya bawa anak. Alasannya apa? Oh, saya temenin anak gitu ya. Nah, itu caranya Bapak Ibu ya. Jadi yang remaja-remaja ayo ya, nggak apa-apa. Oh, kok nggak apa-apa ya, saya datang, saya temenin anak saya gitu ya. Pakai alasan anak gitu ya. Padahal yang ngefans ibunya gitu ya. Nah, nggak apa-apa, nanti yang berjiwa muda bisa hadir bersama-sama dengan kami karena ini ibadah khusus. Oke, itu aja pengumuman dari kami dan mari kita mau siapkan hati kita untuk kita memberikan persembahan kita. Sepuluhan, Bapak Ibu bisa masukkan di amplop-amplop yang sudah dibagikan tadi di depan. Jika Bapak Ibu pakai QRIS bisa foto di depan atau di depan dari kursi Bapak Ibu saudara sekalian. Saya beri waktu untuk kita mempersiapkannya. Oke, mari kalau kita sudah mempersiapkannya, kita sama-sama bawa di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam ibadah ini. Kami bisa mengembalikan kepercayaan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami kelola berupa keuangan. Tuhan, kami percaya saat kami dipandang cakap untuk kami mengelola hal-hal yang kecil, termasuk dalam keuangan, Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar untuk kami kelola. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mengembalikan dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Boleh dimasukkan di kotak-kotak persembahan. Mari sambil mempersiapkan untuk kita mau menerima berkat, kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name
berkat anugerah Allah menyertai kami semuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih yang sejati dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita. Kemanapun kau melangkah, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keluar masukmu. Kau ditentukan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kau ditentukan menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan lewat tanganmu dibuat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkat itu turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Haleluya. Silakan berfellowship. God bless and happy Sunday.